Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Merlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. 20 Oktober diperingati sebagai Hari Osteoporosis Internasional. Ini adalah salah satu penyakit yang umum sekali terjadi, apalagi kalau menginjak usia yang udah mulai lumayan senior gitu ya. Makanya banyak dari kita yang akhirnya harus benar-benar mencegah dari dini supaya tidak mengalami osteoporosis. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenal lebih dekat osteoporosis. Nah, kan kadang-kadang kita berpikir untuk mereka-mereka yang mengalami osteoporosis, terutama untuk yang lansia gitu ya, waduh kayaknya udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jalan, angkat beban tubuh sendiri aja kayaknya aduh udah menyiksa banget ya gitu, karena persendiannya, tulangnya udah mulai keropos seperti itu. Nah tapi meskipun demikian, ada loh beberapa olahraga yang tetap harus dilakukan oleh pasien osteoporosis. Tapi bukan sembarang olahraga ya, ada beberapa olahraga yang disarankan. Kita akan bahas satu-satu nih olahraga apa saja yang bisa dilakukan oleh pasien osteoporosis. Kita lihat yang pertama pemirsa. Senam untuk osteoporosis. Nah, kalau ngomongin senam, ini kan menjadi salah satu bagian dari olahraga. Nah, olahraga tujuannya apa? Untuk menyehatkan tubuh kita. Nah, makanya ketika terjadi osteoporosis pun bukan berarti kita pesimis, nggak boleh olahraga karena takut ini itu dan lain sebagainya seperti itu. Padahal senam untuk osteoporosis ini tetap bisa dilakukan. Salah satunya adalah senam untuk menahan ketahanan gitu ya, seperti squat atau standing on one leg. Tapi yang pasti juga ketika melakukan ini, ingat tetap harus pegangan gitu ya pada handrail supaya tetap ada yang menopang juga gitu ya. Jadi penting bagi Anda ketika Anda ini sudah mengalami osteoporosis melakukan olahraga, salah satunya adalah senam untuk osteoporosis. Oke, kita lanjut poin yang kedua pemirsa. Aerobik. Nah, kalau di pikiran Anda aerobik mungkin dia di sekitar kompleks perumahan gitu ya. Anda sering lihat nih ibu-ibu kompleks setiap sore terutama weekend gitu ya pada ngelakuin aerobik, senam, joget, nari gitu ya, bahkan loncat-loncat. Anda berpikir apa benar bisa pasien osteoporosis melakukan aerobik? Nah sebenarnya bisa, tapi dengan catatan gitu ya pemirsa ya. Untuk menari, bergerak, aerobik ini sebenarnya bisa dilakukan gitu ya. Tapi dengan catatan harus menilai kemampuan diri sendiri untuk mengetahui apakah memang bisa melakukan ini atau tidak. Dan yang paling penting adalah gerakan-gerakan apa saja yang bisa dilakukan tanpa melampaui batasan kemampuannya. Tetap harus konsultasi ke dokter. Nanti akan kita bahas ya, senam aerobik seperti apa yang baik untuk pasien osteoporosis. Oke, kita lanjut yang selanjutnya pemirsa. Tai Chi. Nah, ini kalau ngomongin Tai Chi, ini kan kayaknya gerakannya seperti ini gitu ya, agak-agak lambat seperti itu. Ini kan untuk keseimbangan tubuh seperti itu. Nah, ini juga menjadi salah satu olahraga yang direkomendasikan oleh para ahli untuk dilakukan oleh mereka yang mengalami osteoporosis. Jadi, kalau mungkin ada orang tua atau oma opa di rumah yang kayaknya udah malas mau ngapa-ngapain olahraga tapi mengalami osteoporosis, boleh deh direkomendasikan untuk melakukan Tai Chi karena ini bagus untuk pasien osteoporosis. Oke, kita lanjut olahraga yang terakhir pemirsa. Jalan cepat. Nah, ini mudah dan hemat dan menyehatkan pastinya ya. Jalan cepat ini tidak memerlukan alat-alat yang bagaimana-bagaimana. Kalau Anda mengalami osteoporosis, coba deh Anda mulai melakukan olahraga jalan cepat. Tidak perlu jauh-jauh harus kemana-kemana ke satu tempat landmark tertentu, nggak usah. Di sekitar rumah aja, di sekitar kompleks perumahan Anda bisa melakukan jalan cepat karena ini bisa membantu untuk pergerakan sendi Anda dan bisa baik efeknya bagi Anda yang mengalami osteoporosis. Oke, itu dia tadi beberapa olahraga yang kabarnya baik untuk pasien osteoporosis dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya pemirsa, ada beberapa olahraga yang baik dilakukan untuk pasien osteoporosis. Nah untuk membahasnya telah tersambung nih bersama kami di sambungan Zoom. Pokoknya kalau ngomongin olahraga udah pasti siapa lagi kalau bukan Dr. Michael Triangto SPKO, dokter spesialis kedokteran olahraga. Selamat pagi Dr. Michael, apa kabar? Pagi Mas Raden, baik-baik saja. Baik, kita sehat terus.
Oke ya, semoga sehat selalu seperti itu ya dok ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas, kebetulan Hari Osteoporosis Internasional, hari ini kita akan membahas ada beberapa olahraga yang baik untuk pasien osteoporosis gitu ya dok ya. Yang pertama adalah senam untuk osteoporosis. Senam seperti apa sih dok? Maksudnya kan senam kita taunya ya senam secara umum, ternyata ada senam juga yang katanya khusus untuk osteoporosis. Gimana nih dokter Michael? Baik, senam osteoporosis memang ditujukan untuk memperbaiki ya, kondisi dari tulang-tulang kita. Apakah itu untuk pencegahan, apakah itu untuk pengobatan. Dan ini benar-benar diperlukan. Prinsipnya adalah bagaimana kita melatih tulang-tulang tadi ya pada sumbu tulang sehingga dapat diharapkan terjadi pemadatan. Dan seperti yang tadi saya dengar, Mas Raden mengatakan disesuaikan dengan tingkat kemampuan masing-masing individu. Ya. Jadi bila mana dia mampu melakukannya tanpa bantuan, dalam fase pencegahan tentunya dia boleh saja. Namun bila mana tidak memungkinkan, duduk pun boleh. Dalam posisi duduk pun boleh. Nah di situ kita dapat melatih kekuatan ototnya, tekanan pada sumbu tulang, dan juga yang sering tidak diingat oleh masyarakat adalah kita melatih koordinasi gerak dan juga melatih balance. Kenapa? Karena kita membutuhkan tubuh yang tidak mudah jatuh. Jatuh itulah yang penyebab dari patah tulang, retak tulang, ya, akibat daripada osteoporosis. Kira-kira begitu, Mas. Oke ya, jadi ini senamnya memang khusus untuk pasien osteoporosis gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya dok. Olahraganya adalah aerobik. Nah, kan kalau kita sebagai masyarakat umum kan kalau aerobik pasti di pikiran kita adalah ibu-ibu kompleks yang suka aerobik, yang gerak-gerak, nari-nari, joget-joget, loncat-loncat. Terus kita kepikiran, waduh kalau osteoporosis gimana dengan aerobik gitu kan. Nah ini sebenarnya salah satu olahraga yang direkomendasikan juga untuk osteoporosis atau gimana ya dok? Dan bentuknya seperti apa aerobiknya gitu? Ya, aerobik secara umum itu adalah gerakan yang berulang-ulang dilakukan dan tujuannya untuk meningkatkan kesehatan. Jadi tentunya baik, gitu ya. Namun senam aerobik itu sedikit berbeda. Senam aerobik itu lebih ditujukan bagi pencegahannya. Jadi kita tahu bahwa menabung tulang adalah tujuan utama daripada pengobatan atau pencegahan osteoporosis. Dengan demikian diharapkan dari usia sedini mungkin sudah diperkenalkan dengan gerakan-gerakan yang ada hentakan. Nah, disinilah senam aerobik itu dapat masuk sebagai pencegahan. Namun, bila mana sudah mengalami osteoporosis, hal ini tentunya harus dipertimbangkan dahulu setelah pemeriksaan melalui pemeriksaan dokter. Kira-kira begitu. Oke ya. Tetap juga harus diperiksakan ke dokter untuk mengkonsultasikan gitu ya dok ya, apakah kemampuannya di level mana bisanya gitu ya dok ya. Jangan asal-asalan mentang-mentang oh iya senam aerobik bisa langsung digeber habis ya gitu. Apalagi di masa pandemi sekarang banyak atlet pandemi ya dok. Gitu. Oke dok, kita lanjut lagi dok. Tai Chi. Nah Tai Chi ini olahraga yang seperti apa dan dampaknya untuk osteoporosis, pasien osteoporosis seperti apa ini dokter Michael? Baik. Tai Chi adalah suatu bentuk olahraga untuk kesehatan juga. Ya, mengapa? Karena mengatur pernapasan, mengatur gerakan, dan tadi sempat saya bahas bahwa kita membutuhkan juga koordinasi gerak, keseimbangan. Nah, disinilah Tai Chi dapat masuk. Namun, kita akan tambahkan lagi untuk pembebanan pada tulang-tulangnya. Ya, misalnya dapat dengan menggunakan rompi ya, yang berisi kantong pasir, itu dapat membuat Tai Chi menjadi suatu latihan yang lengkap. Ya. Jadi kita masih butuhkan bantuan lagi. Selain Tai Chi harus ada weight bearing exercise. Kira-kira begitu, Mas. Oke. Kenapa sih dok akhirnya untuk tambahan seperti rompi yang diisi pasir ini akhirnya berdampak juga dok? Ada efeknya gitu dok? Ya, karena tekanan daripada tubuh
pada tulang-tulang tadi tentunya akan membantu memadatkan. Tidak mungkin cuma satu kali ya, jadi harus berkesinambungan. Dan karena penderita osteoporosis umumnya adalah orang-orang yang underweight ataupun yang kurus, ya, sehingga tekanan pada tulang-tulangnya itu dianggap tidak cukup. Nah, untuk pelengkap itu kita dapat menambahkan dengan menggunakan beban, misalnya botol air, ya, ataupun rompi. Dan yang mudah adalah kita dapat menggunakan backpack, misalnya apakah backpack yang kita pakai, apakah backpack yang kita sudah cukup. Gitu. Dengan demikian tidak perlu belanja untuk beli sesuatu untuk kelengkapan olahraga ini. Kira-kira begitu, Mas. Oke ya, untuk menahan supaya tulangnya jauh lebih padat. Oke dok, ini yang terakhir dok, jalan cepat. Nah, jalan cepat ini kan simple banget ya dok ya. Simple banget gitu kan, tapi memang tetap harus menahan beban tubuh juga. Efeknya untuk pasien osteoporosis seperti apa ini dok? Jalan cepat juga bentuk dari olahraga aerobik yang weight bearing. Oke. Ya. Jadi tubuh itu memberikan tekanan pada tulang-tulang. Itu sebabnya olahraga ini merupakan olahraga pilihan bagi para penderita osteoporosis karena murah, mudah, dan dapat dilakukan di mana saja. Namun harus ada programnya, harus terprogram. Kalau tidak, bukan olahraga, itu hanya menjadi aktivitas fisik. Lakukanlah secara teratur, disesuaikan dengan tingkat kemampuan, dan berkesinambungan. Jadi jangan hanya berolahraga seperti Mas Raden katakan, atlet pandemi, ya, selama pandemi ya, tapi setelah tidak pandemi tidak lagi, itu dokter. Kira-kira begitu Mas. Oke, dok, ini kan kalau ngomongin pasien osteoporosis kan mereka ada keterbatasan ya dok ya, maksudnya dalam artian tulangnya sudah mulai keropos seperti itu. Nah ini kan yang lebih idealnya, apakah ada satu durasi yang agak lama tapi hanya mungkin 2-3 kali dalam seminggu, atau yang sedikit-sedikit aja tapi total durasinya sama seminggu dan dilakukan rutin setiap hari, kan jadinya olahraga bukan aktivitas fisik yang baru saja dokter Michael sampaikan dok, atau sebenarnya semuanya tetap ideal kok, nggak apa-apa gitu, atau gimana nih dok? Ya, tetap ada acuannya. Acuan yang kita pegang adalah dari WHO, di mana meminta kita untuk sehat itu beraktivitas fisik dan olahraga 150 menit per minggu. Oke. Ya, nah, itu yang kita lakukan. Dan selain olahraga, tolong diingat faktor nutrisi harus cukup. Kebetulan kami di kedokteran olahraga itu pernah mendapatkan kasus seorang atlet muda, jadi bukan tua, muda, yang mengalami osteoporosis. Ternyata karena intake-nya kurang. Jadi meskipun dia berusia 16 tahun pada saat itu dan juara ya, berarti latihannya kan tidak sedikit. Namun tulangnya pada saat itu seperti berusia 52 tahun. Jadi sayang sekali kita harus melakukan treatment terlebih dahulu sebelum dia melakukan pertandingan berikutnya. Kira-kira begitu. Oke, berarti intake-nya juga asupannya jauh lebih penting juga gitu. Tidak hanya ngomongin olahraganya, tapi intake-nya, asupannya, apa yang menjadi asupan gizi dan nutrisinya juga menjadi penting. Dok, ini juga yang terakhir dok, aku mau tanya, ini mungkin kita sebagai orang awam kan berpikir osteoporosis kan tulangnya keropos, rapuh gitu ya dok ya. Terus kita pikirnya ke olahraga, apalagi ketahanan, weight bearing tadi seperti dokter sebut. Apa nggak malah justru, kan kita orang awam pasti pikirnya, waduh apa malah nggak nambah rapuh karena dibebanin yang lebih berat gitu. Tapi kan dokter tadi menyebut ada untuk kepadatan tulang. Jadi ada dua hal yang mungkin agak berseberangan antara medis sama orang umum. Ternyata memang baik ya dok ya untuk weight bearing itu untuk pasien osteoporosis. Gimana tuh dok? Jadi gini mas, yang kita bicarakan di sini lebih banyak untuk pencegahannya. Pencegahan, dan kalau sudah ada keluhan tentu kita sesuaikan dahulu. Ya. Apakah dia masih cocok dengan anjuran olahraga ini, apakah kita harus anjurkan aktivitas lain. Tapi yang pasti bukan diam. Jadi masyarakat hanya melihat kalau sakit itu tidak boleh olahraga. Mengapa? Karena dalam benak masyarakat olahraga itu harus berat. Olahraga itu harus capek. Nah, cara
memandang olahraga seperti itu hanya untuk atlet. Untuk olahraga bagi penderita osteoporosis pada khususnya atau olahraga untuk orang-orang yang tidak sehat pada umumnya, itu tentunya harus kita sesuaikan dengan demikian. Tidak boleh berat dan pasti mampu untuk dilakukan oleh siapapun juga. Nah, kira-kira begitu. Itu dia ya. Yang tadi kita bahas lebih kepada pencegahan. Kalaupun akhirnya sudah mengalami osteoporosis, tetap harus konsultasi ya. Boleh deh nanti kontak-kontak Dr. Michael ya. Untuk cari tahu olahraga apa yang pas. Terima kasih Dr. Michael Triangto SPKO sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga kita semuanya berikan kesehatan dan kita semuanya bisa terlepas dari pandemi ini gitu ya Dok ya. Terima kasih Dr. Michael, sehat selalu dan salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi Dr. Michael. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar osteoporosis ya, bertepatan dengan 20 Oktober Hari Osteoporosis Internasional. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Nah, untuk membahasnya telah tersambung nih bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Radi Muharis SPOT, spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Radi, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Raden, selamat pagi pemirsa Bincang Sehati. Sehat selalu ya Dok? Sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Oke Dokter Radi, hari ini kita akan membahas seputar osteoporosis, salah satu penyakit yang pasti dalam pikiran kita adalah ini mah udah pasti terjadi karena nanti udah lansia pasti terjadi. Tapi ternyata tadi kita di break gitu ya, dipatahkan oleh fakta dari Dr. Michael di segmen sebelumnya, bahkan seorang atlet di usia belasan tahun sudah mengalami osteoporosis dengan struktur tulang yang katanya hampir menyerupai orang 50-an tahun. Waduh, ini sangat mengerikan. Berarti memang ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang osteoporosis dan bagaimana cara mencegahnya supaya dari dini kita ya, kalaupun akhirnya nanti terjadi, setidaknya usianya jauh lebih lambat lah gitu ya. Tidak di usia awal-awal 30 atau 40 seperti itu. Nah, sebelum kita membahas osteoporosis Dok, sebenarnya struktur tulang manusia ini seperti apa sih Dok? Baik Mas Raden, jadi kita kalau bicara struktur tulang, kita kan melihat seperti benda mati ya, tapi sebetulnya tulang itu adalah benda yang sangat-sangat hidup, metabolismenya itu sangat aktif. Di dalam tulang itu kalau kita zoom in ada sel-sel tulang yang tugasnya itu membangun tulang baru dan mengikis tulang yang sudah lama yang sudah tua. Dan ada kerangkanya tempat dia hidup yang terbentuk dari protein dan mineral. Proteinnya itu banyak terdiri atas kolagen, mineralnya terdiri atas kalsium kebanyakan. Dan sel itu secara aktif terus-menerus membentuk tulang baru maupun mengikis tulang yang lama sehingga dia akan terjaga. Nah, struktur itu yang nanti akan membuat tulang kita menjadi relatif keras, tapi juga tetap ada kelenturan tertentu. Begitu, Mas Radit. Oh, oke ya. Berarti itulah struktur tulang manusia itu seperti itu, yang mungkin dari bayi sampai dewasa juga akan terus bertumbuh gitu ya Dok ya. Nah, kalau ngomongin osteoporosis Dok, ini kan selalu kita ngomongin tentang kepadatan tulang dan kepadatan tulang. Sebenarnya kan kalau tulang manusia kita mungkin sebagai orang non medis, orang umum tidak mengetahui ya Dok ya, dalam tulang itu dalamnya seperti apa. Mungkin kita tahunya tulang-tulang hewan yang di dalamnya ada bolongnya seperti itu. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan kepadatan tulang ini kepadatan yang seperti apa dan apa saja yang bisa membuat tulang ini menjadi lebih padat ini Dok? Ya, jadi yang dimaksud dengan tulang padat itu adalah kerangka tulangnya tadi ya. Jadi kita bicara kerangka tulang yang bentuknya ada dua macam sebetulnya. Satu yang bentuknya memanjang seperti pipa yang berlapis-lapis, yang satu lagi bentuknya seperti spons ya, tapi kedua-duanya relatif keras. Nah, kalau yang dimaksud padat adalah kerangkanya ini cukup tebal dan isinya itu padat ya. Jadi sehingga kita menyatakan bahwa tulang itu adalah tulang yang kepadatannya cukup atau kepadatannya tinggi. Nah, itu yang dimaksud dengan kepadatan tulang. Gitu Mas Radit. Oke. Lalu apa saja sih Dok yang bisa membuat tulang ini menjadi lebih padat gitu kan? Kan yang diharapkan kan tulang lebih padat supaya tidak mengalami osteoporosis, karena katanya seperti itu.
Nah, tadi kan kita bicara mengenai ada sel-sel tulang ya, yang tugasnya itu membentuk tulang baru dan mengikis tulang yang sudah tua, yang sudah lama. Nah, itu ada bentuk keseimbangan. Kalau dibentuknya sama dengan dibuangnya sama, maka tulangnya akan tetap padat ya. Tapi pada banyak kondisi itu lebih banyak pengikisan tulangnya dibandingkan pembentukan tulang baru. Satu permasalahan yang utama adalah dari nutrisinya tadi seperti disampaikan sebelumnya. Kalau nutrisinya kurang, tadi kan ada kerangka yang terbuat dari protein, terbuat dari mineral, salah satunya kalsium. Kalau asupan protein dan kalsiumnya kurang, maka bahan-bahan untuk membuat tulang barunya itu kurang, sehingga orang menjadi lebih tidak padat ya tulangnya. Yang kedua adalah kekurangan stimulus ya. Jadi kalau tulang itu harus distimulus atau dirangsang dengan aktivitas fisik. Dalam hal ini ada gaya mekanik yang bekerja pada tulang ya. Kalau aktivitasnya kurang, apalagi zaman sekarang kan banyak kaum rebahan begitu ya, yang terlalu banyak sedentary lifestyle bahasanya. Betul. Ya. Kurang aktivitas. Akibatnya itu menjadi salah satu resiko di mana tulangnya tidak cukup mendapat stimulus untuk lebih keras, sehingga akibatnya tulang relatif akan pelan-pelan menjadi lebih keropos begitu. Oke. Wah, ini jadi ancaman tersendiri ya kalau kita ngomongin kaum milenial sekarang yang anak-anak muda, di mana ya pola hidupnya, gaya hidupnya sudah mulai sedentary lifestyle yang ya itu rebahan gitu kan. Ini pukulan keras nih untuk kita semuanya sebagai kaum milenial ya. Oke, apalagi di masa pandemi Dok, waduh sedentary lifestyle-nya kayaknya lumayan juga tuh tinggi ya karena nggak bisa kemana-mana gitu ya. Oke, Dok, kalau ngomongin osteoporosis, sebenarnya osteoporosis ini yang kondisi seperti apa dan kepadatan tulang, tingkat kepadatan tulang ini bisa berpengaruh pada muncul atau tidaknya osteoporosis Dok? Ya, jadi kita itu sebetulnya ada tingkat kepadatan tulang tertentu yang kita anggap sehat ya, begitu bahasanya. Nah, kita bisa mengukur sebetulnya tingkat kepadatan tulang itu untuk mengetahui apakah tulangnya mulai keropos. Jadi tidak langsung disebut osteoporosis, tapi ada tahapan antara yang namanya osteopeni atau tulangnya mulai tipis. Baru kalau sudah keropos kita sebut osteoporosis. Nah, itu memang bisa diukur ya, harus diukur menggunakan alat-alat tertentu yang memang adanya di rumah sakit ya begitu. Tapi memang kita perlu mengantisipasi dengan cara kita melihat beberapa gejala-gejala yang mungkin bisa mengarahkan kepada ada atau tidaknya osteoporosis ya. Jadi kan yang paling sering ada osteoporosis itu memang ada faktor tertentu yang berpengaruh nih, misalnya usia ya. Makin usia lanjut itu semakin tinggi resikonya untuk mengalami osteoporosis. Antara laki dan perempuan itu ada sedikit perbedaan juga ya. Perempuan tuh pada awal masih muda, ketika hormonnya masih bagus begitu, maka dia terproteksi dari osteoporosis. Tapi ketika menopause, hormon-hormonnya mulai berhenti begitu berproduksi atau kurang atau turun, maka dia faktor proteksi terhadap osteoporosisnya menjadi sangat berkurang, sehingga dia menjadi relatif lebih mudah osteoporosis dibandingkan laki-laki yang seusianya pada saat wanita itu sudah menopause. Seperti itu kira-kira Mas Dadu. Oke, berarti ketika seorang wanita ini di awal-awal bagus gitu ya, tapi ketika sudah memasuki masa menopause, dia akhirnya lebih rentan mengalami osteoporosis seperti itu dibandingkan kalau kita ngomongin dengan laki-laki gitu ya Dok ya. Nah, kalau untuk usia, ini kan tadi wanita dan laki-laki, apalagi untuk wanita yang sudah jelang atau masa menopause seperti itu Dok. Nah, kalau konteksnya remaja Dok, apalagi kalau tadi mengutip yang disampaikan oleh Dr. Michael ada satu kasus gitu ya, apalagi ditambah juga tadi Dr. Radi juga menyebutkan bagaimana sedentary lifestyle sudah mengubah gaya hidup kita, terutama untuk kalangan milenial. Apakah akhirnya kaum remaja, anak-anak muda ini juga bisa mengalami yang namanya osteoporosis dini dalam tanda kutip gitu Dok? Bisa jadi Mas Raden. Jadi tadi kan faktor nutrisi ya. Pertama faktor nutrisi yang kurang. Jadi mungkin tren diet yang berlebihan ini juga harus berhati-hati ya. Artinya jangan sampai kekurangan nutrisi yang diperlukan oleh tulang sehingga menjadi osteoporosis lebih dini. Itu yang pertama. Yang kedua juga asupan makanannya jangan sampai hal-hal yang terlalu banyak menghambat penyerapan kalsium ataupun protein ya. Ada beberapa yang menghambat, misalnya minum kopi terlalu banyak ya. Kemudian minum minuman beralkohol terlalu banyak juga, itu akan menghambat penyerapan kalsium. Jadi bahan yang harusnya dipakai untuk menimbun tulang tapi dia tidak bisa. Kemudian apabila aktivitas fisik kurang seperti yang tadi disampaikan, jadi masih muda, udah tidak cukup dietnya,
konsumsi makanan, minuman tadi yang menghambat penyerapan, aktivitas fisiknya kurang, kombinasi-kombinasi itu memang bisa membuat tulangnya menjadi lebih mudah terjadi keropos ya, jadi osteoporosisnya lebih dini. Memang ada faktor-faktor khusus ya, misalnya orang-orang yang punya penyakit tertentu yang menghambat penyerapan kalsium atau menghambat metabolisme itu juga bisa terjadi, tapi itu kasus khusus saja. Saya ingin menambah sedikit mengenai atlet tadi ya, jadi ada kondisi di mana atlet-atlet ini memang aktivitas fisiknya terlalu keras ya, terlalu keras itu artinya pada apalagi remaja gitu ya, hormon-hormonnya bisa terpengaruh. Hormon yang terpengaruh itu menyebabkan gangguan pada metabolisme tulangnya tadi ya. Jadi kalau kita bilang hormon pada perempuan tadi terutama terpengaruhnya setelah menopause, kalau aktivitas fisik terlalu berat pun, terlalu berat itu artinya levelnya atlet ya, profesional gitu ya, itu bisa menjadi salah satu resiko. Oleh karena itu memang perlu pendampingan ya untuk atlet-atlet terutama yang masih belum dewasa ya, supaya kadar hormonnya tidak terkendali, malah jadi terjadi kekeroposan tulang dini yang juga itu harusnya malah mengganggu progres dari karir atletnya begitu. Karena kalau tadi wanita setelah menopause ini akhirnya berisiko, untuk yang muda-muda juga apalagi belasan gitu ya Dok ya, karena mungkin masih bahasa pertumbuhan juga, karena porsir juga terlalu berat gitu ya, karena olahraganya untuk prestasi profesional, akhirnya juga tetap harus intake-nya harus benar-benar diawasi secara detail gitu ya Dok ya, supaya tidak mengalami osteoporosis dini. Oke Dok, nanti di segmen selanjutnya kita akan lanjut dengan gejala-gejala apa saja sih yang mungkin mulai bisa dirasakan ketika akan mengalami yang namanya osteoporosis. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya Dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidaytv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas seputar osteoporosis di hari ini 20 Oktober, Hari Osteoporosis Internasional. Oke, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidaytv. Masih bersama dengan Dr. Radi Muharis, SPOT, spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center. Dr. Radi, kita lanjut lagi ya Dok ya. Dok, sebenarnya kalau osteoporosis ini kan sesuatu yang ada di dalam tubuh kita, tidak terlihat gitu ya. Maksudnya kalau luka kan kelihatan lecet gitu segala macam. Nah, kalau untuk osteoporosis sendiri sebenarnya apa tiba-tiba langsung didiagnosis, tuk, Anda mengalami osteoporosis gitu. Kan kaget juga kan seperti itu. Atau sebenarnya jauh sebelum mengalami benar-benar didiagnosis osteoporosis, ada gejala-gejala yang mungkin bisa menjadi sinyal atau tanda bahwa kita akan mengalami osteoporosis gitu Dok. Baik Mas Raden, jadi sayang sekali memang gejala-gejala awal osteoporosis ini tidak khas ya. Artinya kita tidak bisa benar-benar mengidentifikasi kalau masih sangat-sangat ringan osteoporosisnya. Tapi ketika dia mulai berat, barulah gejala-gejalanya bisa diidentifikasi ya. Misalnya yang paling sering adalah sakit-sakit pada area tulang tapi yang tidak bisa ditentukan persis di mana tempatnya ya. Jadi kayak nggak enak semua tulangnya begitu ya. Atau misalnya sakit pinggang atau sakit tulang belakang, sakit punggung yang juga sama, posisinya tepatnya titiknya tidak bisa ditentukan dengan baik ya. Kalau lebih lanjut lagi, bisa misalnya postur tubuhnya agak lebih kurang tegak ya begitu. Jadi agak sedikit kelihatan seperti membungkuk dan sebagainya, tapi itu pun kalau sudah lanjut. Dan yang lebih lanjut lagi adalah karena tulangnya saking sudah kroposnya, cedera atau trauma yang jatuhnya ringan saja itu bisa menyebabkan kerusakan pada tulangnya atau terjadi patah tulang ya. Jadi hanya terpleset saja itu tulangnya bisa sampai patah. Itu gejala-gejala yang mungkin bisa kita identifikasi di awal. Oke, sayangnya memang tidak ada yang khas banget bahwa satu gejala ini pasti tendensinya ke osteoporosis gitu ya Dok ya. Berarti memang benar-benar harus pemeriksaan lebih lanjut di lab gitu ya untuk uji klinis apakah kemudian uji medis ini sebenarnya mengarah ke osteoporosis atau tidak gitu. Nah, kalau kasusnya seperti ini berarti kan memang agak susah-susah gampang ya Dok ya, kecuali setelah mulai gejalanya itu muncul. Nah, untuk tindakan preventifnya sebenarnya kalau untuk ngomongin gejala yang tidak khas,
kita berbicara tentang faktor risikonya, Dok. Apakah kemudian faktor risikonya ini osteoporosis ini bersifat herediter di mana menurun genetik gitu ya, yang akhirnya dari orang tua yang punya riwayat osteoporosis, anaknya juga akan mengalami supaya ketika pun gejala khas itu tidak muncul, anak ini sudah waspada bahwa oh orang tuanya ada riwayat osteoporosis nih, Dok. Nah, faktor risikonya apa saja, Dok? Apakah ini bersifat herediter juga, genetik menurun atau gimana nih, Dok? Ya, Mas Raden. Jadi memang betul dokter itu nanti tidak bisa langsung menentukan dari gejala yang datang pertama kali ya. Kita harus trace back, melihat bagaimana sih selama ini misalnya nutrisinya bagus atau tidak, aktivitasnya bagus atau tidak. Lalu faktor keturunan tadi memang juga termasuk hal yang harus kita lihat. Kalau ada keluarganya di orang tuanya atau saudara-saudaranya yang ternyata osteoporosis juga, maka kita memang ada kemungkinan pasien itu juga mengalami osteoporosis. Jadi kita harus periksa lebih lanjut ya. Kemudian juga ada penyakit-penyakit tertentu yang memang nanti bisa mempengaruhi metabolisme tulang maupun metabolisme kalsium dan vitamin D misalnya. Nah, itu yang akan harus kita dalami lagi untuk bisa melihat apakah pasien ini mengalami kemungkinan osteoporosis atau tidak ya. Gitu. Oke. Nah, ini kan berarti menjadi satu hal yang bisa kita gali lebih mendalam kalau kita mau ngomongin gejala yang tidak terlalu khas ya, mungkin di trace back seperti Dr. Adi tadi sebutkan untuk keluarga yang punya riwayat seperti apa orang tuanya seperti itu. Nah, kalaupun akhirnya terjadi osteoporosis, Dok, sebenarnya ya, ini kita ngomong faktanya sebenarnya, ini kan juga untuk edukasi kita semuanya bahwa orang selalu bilang, ya udahlah, orang tua udah pasti ngalamin osteoporosis, namanya juga proses degeneratif kan seperti itu. Nah, apakah memang osteoporosis ini adalah satu fenomena penyakit yang umum terjadi karena proses degeneratif tadi, karena metabolismenya sudah menurun dan lain sebagainya, yang akan terjadi pada setiap orang menginjak usia dewasa hingga lansia, atau sebenarnya seperti apa ini, Dok? Ya, kalau kita bicara pencegahan sejak dini ya, jadi memang tulang itu sebetulnya masanya atau total kandungannya itu ditabung sejak masih kecil ya. Jadi masih kecil tuh nabung tulang sampai usia sekitar 30-an, 35 tahun. Setelah itu memang faktor metabolismenya itu membuat tulang itu relatif secara bertahap berkurang kepadatannya secara total ya. Tapi makanya tadi yang kita sudah bahas, bagaimana nutrisi yang cukup, bagaimana aktivitas fisik yang cukup, bagaimana menghindari pola konsumsi yang tidak baik dan bisa mengganggu mengganggu tulang tadi ya, itu berusaha untuk mencegah supaya tidak terjadi penurunan massa tulang atau isi tulang tadi yang sangat cepat ke depannya begitu. Begitu, Mas. Oke ya. Nah, ini saya juga kebetulan langsung keingat, Dok. Saya pernah baca artikel udah lama gitu ya, Dok ya. Ini ada katanya mengabarkan bahwasanya, nggak tahu ini fakta atau hoax ya, Dok, tolong nanti diluruskan gitu. Ada yang menyebut bahwasanya osteoporosis ada hubungan dengan ukuran tubuh seseorang seperti itu. Apalagi untuk penderita anoreksia nervosa. Nah, ini sebenarnya ada hubungan dengan osteoporosis atau enggak sih, Dok, sebenarnya? Ya, jadi kalau frame tubuh ya. Jadi frame tubuh itu kan itu bawaan juga ya. Ada yang dari orang tuanya memang gede-gede gitu ya. Ada yang dari orang tuanya memang agak kecil-kecil mini-mini gitu. Ya. Nah, itu memang memang mini. Nah, itu memang mempengaruhi juga nih ternyata Mas Raden. Kalau orang yang relatif frame-nya besar, itu tabungan tulangnya relatif besar kapasitasnya, sehingga resikonya memang lebih rendah untuk kena osteoporosis dibanding yang frame-nya memang dari awal udah mini ya, udah kecil gitu. Nah, ditambah lagi kalau tadi disebutkan anoreksia nervosa, itu artinya dia memang tidak bisa mengkonsumsi makanan dengan benar ya, begitu. Jadi makanan yang dimakan dia tidak mau makan, bahkan gitu tidak mau makan, sehingga gizinya juga sangat-sangat kurang. Kombinasi antara dua hal itu memang bisa menyebabkan osteoporosis bahkan pada usia yang lebih dini. Gitu. Oke. Berarti memang harus diwaspadai sekali ya. Oke, Dokter Adi, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram, aku bacakan ya, Dok ya, ini dari pemirsa, dari Silakan. Ibu atau Bapak Adisti ini ya, Ibu sepertinya ya. Dok, mama saya usia 69 tahun, sudah didiagnosa mengalami osteoporosis. Lalu beliau dapat saran dari sesama teman lansia untuk dioperasi. Tapi mama saya takut untuk dibedah. Apa ada teknologi lain, Dok, selain bedah untuk pengobatan osteoporosis? Nah, ini juga mungkin akan menjawab pertanyaan nanti kita ngomongin tentang pengobatan nih, Dok. Untuk pengobatan osteoporosis sendiri, apakah bedah saja atau ada yang lain nih, Dok? Gimana nih, Dok?
Ya, jadi mungkin Mbak siapa tadi Adisti ya. Adisti ya. Kita harus membedakan apakah yang terjadi pada ibu itu hanya pengeroposan tulangnya saja atau osteoporosis saja atau sudah terjadi patah tulang. Ya. Kan tadi saya sempat menyampaikan bahwa kalau tulangnya keropos, kepeleset sedikit saja bisa patah tulangnya. Nah, kalau memang tulangnya sudah keburu patah, nanti akan dinilai oleh dokter ortopedi apakah memang harus dioperasi atau tidak ya, tergantung lokasi, bentuk dan jenis patahnya. Jadi nanti tergantung situasi tulangnya saja ya seperti apa. Tapi kalau belum sampai patah, maka pengobatannya itu masih kita menggunakan berbagai obat-obatan yang bisa ditambahkan selain tadi faktor nutrisi dan aktivitas ya. Obat-obatan yang khusus ini berfungsi untuk meningkatkan atau menurunkan aktivitas pengikisan tulang ya. Tadi kan ada keseimbangan nih antara pembentukan tulang baru sama pengikisan tulang ya, supaya kepadatannya tetap. Nah, sel-sel yang bertugas mengikis tulang itu kita minta istirahat dulu sebentar begitu ya oleh obat ini. Diistirahatkan sebentar sehingga hasil dari tulangnya relatif akan lebih tebal dibandingkan dengan kalau tidak minum obat itu. Tapi itu memang kita berikan khusus pada orang-orang yang beresiko tinggi untuk terjadi patah tulang akibat osteoporosis tersebut begitu. Oh, oke. Dok, ini kalau menyambung pertanyaan dari Mbak Adisti, mungkin juga untuk edukasi kita semuanya, osteoporosis ini sendiri kan tadi dokter menyebut masih keropos aja atau sudah patah seperti itu. Nah, kalau patahnya sendiri ini berarti kan berhubungan sekali dengan kapasitas untuk menahan beban tubuh seperti itu ya dok ya. Berarti ini juga ada kaitannya dengan di bagian mana sih sebenarnya osteoporosis ini sering kali terjadi dok? Ya betul sekali Mas Raden. Jadi ada beberapa titik-titik tertentu yang memang seringkali menjadi faktor yang rawan untuk terjadinya patah tulang pada osteoporosis ya. Di antaranya yang paling sering adalah pergelangan tangan. Jadi seringnya itu misalnya kepleset, tangannya nahan, pergelangan tangannya bisa patah. Yang kedua adalah pangkal paha ya. Pangkal paha ini kan bebannya menahan berat badan ini sangat berat ya, sehingga ketika bebannya sedikit meningkat, misalnya kepleset, nahan, atau jatuh, bahkan bisa patah pada pangkal pahanya. Dan yang ketiga adalah di tulang belakang. Ya. Tulang belakang yang berruas-ruas itu kan bentuknya seperti silinder yang menahan beban secara bersama-sama ya, beban berat badan kita. Ketika ada hentakan yang memang cukup berat, maka salah satu atau beberapa di antara ruas tulang belakang itu bisa mengalami kerusakan dalam yang kita sebut patah ya, walaupun kerusakannya agak beda ya. Kalau tulang yang panjang-panjang itu patahnya itu seperti seperti dipotek begitu ya. Sementara kalau tulang belakang itu seperti kalau dikompres gitu ya, seperti ditekan menjadi lebih pipih. Nah itu terjadi patah juga pada tulang belakang. Seperti itu. Oke, dok, dari 3 titik tadi ya, pergelangan tangan, pangkal paha, dan tulang belakang, ini sebenarnya apa yang membuat akhirnya ada beda-beda, dok? Apakah itu tergantung ke riwayat kesehatan seseorang itu sendiri, atau mungkin karena ya punya riwayat ada kesehatan yang di bagian tersebut, atau seperti apa sih, dok? Ya, sebetulnya itu kembali ke struktur tulang yang awal sekali tadi ya, Mas Raden. Jadi tulang itu bentuk kerangkanya, yang tadi isinya ada kalsium dan protein itu, ada yang bentuknya panjang-panjang seperti pipa, ada yang bentuknya tadi seperti spons, ya. Nah, yang panjang-panjang seperti pipa itu relatif lebih keras memang dibandingkan yang bentuknya seperti spons. Nah, yang di pergelangan tangan, yang di tulang belakang, ruas tulang belakang, yang di pangkal paha itu memang kandungan yang kerangkanya berbentuk seperti spons itu lebih tinggi dibandingkan yang bentuknya seperti pipa, sehingga titiknya menjadi lebih cepat lemah dibandingkan dengan misalnya di tulang-tulang yang lebih panjang lainnya begitu ya. Titik lemahnya jadi di situ. Oke, semua orang akan sama titik lemahnya kurang lebih di situ juga ya. Oke, berarti memang harus benar-benar diwaspadai untuk titik lemahnya gitu ya dok ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Adisti tadi ya. Malah kita jabarin lebih panjang lagi dan lebih mendalam. Terima kasih sudah menghubungi kami. Oke dok, nanti ini kan sudah dibahas nih semua tentang osteoporosis seperti itu. Nanti di segmen terakhir dok, kita akan membahas tips-tips apa saja yang mungkin bisa kita lakukan gitu ya. Karena kan gejalanya tidak ada yang khas, makanya tindakan preventif menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan supaya bisa mencegah atau meminimalkan risiko terjadinya osteoporosis. Nanti akan kita bahas di segmen terakhir ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincang1day.tv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Radi Muharis, SPOT, spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center. Dr. Radi, kita akan membahas ya di segmen terakhir ini beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan risiko atau mencegah terjadinya osteoporosis. Yang pertama adalah tidak mengonsumsi minuman bersoda. Nah, dampaknya minuman bersoda pada kepadatan tulang ini gimana sih, Dok? Minuman bersoda ini bisa menyebabkan gangguan penyerapan kalsium dan vitamin D pada saluran pencernaan kita, ya, sehingga nanti asupan kalsium yang dibutuhkan itu menjadi kurang dan juga vitamin D yang dibutuhkan untuk memasukkan kalsium ke tulangnya itu juga akan berkurang. Jadi asupannya lah yang kurang nanti ya gara-gara kebanyakan soda ini. Nah, ya ini hubungannya lagi sama dengan tadi Dokter Radi menyebut di awal-awal ya, Dok ya, sedentary lifestyle. Anak-anak muda zaman sekarang minumannya junk food yang ya soft drink yang bersoda biar kelihatan gehol gitu ya, kelihatan gaul, tapi dampaknya sangat luar biasa mengerikan gitu ya. Kalau bisa udah deh, air putih udah paling sehat, hemat ya, tidak menguras dompet kita. Oke, Dok, kita lanjut yang kedua, Dok. Kafein. Nah, tadi juga dokter sempat menyebut kafein ini sama halnya dengan soda, Dok, atau gimana nih? Ya, hampir sama juga dengan soda ya. Artinya zat yang ada di dalam kopi itu bisa menghambat proses penyerapan dari kalsium di dalam saluran pencernaan ya. Tapi memang kopi kan kita tahu memiliki beberapa efek positif ya. Yang penting adalah bagaimana mengatur jumlah konsumsi itu supaya tidak berlebihan sehingga bisa malah mengganggu proses penyerapan zat-zat nutrisi yang dibutuhkan untuk kesehatan tulang kita. Sebenarnya kan kalau ngomongin kafein dalam kopi ada manfaatnya. Cuman lagi-lagi sesuatu yang berlebihan juga tidak baik ya, Dok ya. Gitu ya, sesuaikan saja seperti itu ya. Bukan berarti kita nggak menyarankan tidak mengonsumsi kafein atau kopi, tetap boleh tapi sesuai saja, sesuai kadarnya. Oke, Dok, yang selanjutnya adalah melakukan diet protein. Yang dimaksud dengan diet protein ini seperti apa sih, Dok? Ya, yang dimaksud dengan diet protein itu artinya maksudnya menjaga kecukupan sumber protein di dalam makanan kita, ya. Tadi kan salah satu zat yang membentuk kerangka tulang adalah protein ya. Nah, kalau proteinnya ternyata kita kekurangan, maka tidak akan cukup untuk bisa membentuk tulang yang kuat. Atau sebaliknya, kekurangan protein ini menyebabkan nanti protein-protein yang ada di dalam tulang ini juga dianggap sebagai cadangan yang akan dipecah untuk menjadi sumber protein yang ada dalam tubuh kita. Jadi bukannya ditabung malah dipecah sehingga tulangnya menjadi lebih mudah keropos juga. Oke, Dok, mungkin bisa dikasih contoh, Dok, maksudnya protein-protein yang biasa kita temukan sehari-hari di rumah yang mungkin ada di kulkas atau di bahan-bahan makanan di rumah kita yang sebenarnya ini tinggi protein yang kadang-kadang kita nggak sadar bahwa ini tinggi protein dan baik untuk kesehatan tulang kita. Mungkin ada beberapa jenis makanan atau minuman yang baik tingkat proteinnya lumayan tinggi sehingga kita bisa melakukan diet protein, Dok. Ya, protein ini kan sebetulnya sumbernya dari makanan kita itu bisa berupa protein nabati, jadi dari dari tumbuh-tumbuhan, bisa juga protein hewani dari hewan ya. Nanti bisa disesuaikan, semuanya itu akan mengandung protein sebetulnya, Mas Raden. Jadi yang mungkin nanti harus diperhatikan, jangan diet yang misalnya hanya mengkonsumsi gula-gula saja begitu ya. Atau ada juga yang dietnya misalnya menghindari atau mengurangi protein ya. Yang paling sederhana sebetulnya sumbernya adalah telur misalnya ya. Telur atau misalnya berbagai jenis kacang-kacangan itu juga sumber protein juga ya. Kemudian berbagai jenis daging juga sebetulnya adalah sumber protein yang bagus. Jadi nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan atau kita pola dietnya senangnya seperti apa ya. Yang penting jumlah proteinnya itu cukup dan seimbang dengan kebutuhan kita. Nah ya, pokoknya diet seimbang proteinnya gitu ya, Dok ya. Oke, selain protein juga kabarnya kalsium juga, Dok. Gimana nih? Ya, tadi kan kalsium itu dibutuhkan untuk membentuk atau memadatkan kerangka tulang yang tadi ada proteinnya ya, begitu. Nah, jadi kalsium ini memang kita harus menjaga kecukupan asupannya atau ketersediaan di dalam bahan makanan kita ya. Memang kita cenderung nanti jadi agak kurang ya mengkonsumsi kalsiumnya karena kita kan kebanyakan sudah memakan makanan yang processing yang sudah istilahnya junk food begitu ya, yang kandungan gizinya kurang seimbang.
Maka memang untuk orang-orang yang berisiko cukup tinggi, kita harus memberikan suplementasi kalsium pada orang-orang tersebut ya. Suplementasi kalsium ini nanti disesuaikan dengan kebutuhannya, jadi baik usianya maupun status osteoporosisnya ya. Bisa itu diberikan suplementasi supaya menjaga kecukupan kalsium. Oke, Dok, yang terakhir, Dok. Biarkan kulit kita ini terkena paparan sinar matahari. Nah, ini mungkin kemarin ada sedikit pergolakan ya, ini jam berapa segala macam. Tapi intinya untuk sinar matahari ini dampaknya untuk kesehatan tulang kita gimana nih, Dok? Ya, jadi ini mungkin tidak terbahas sebelumnya ya. Iya. Tapi secara singkat begini, sinar matahari ini bisa membantu pengubahan provitamin D menjadi vitamin D. Ya, vitamin D ini adalah salah satu zat yang diperlukan untuk membantu penyerapan kalsium dari pencernaan ke dalam peredaran darah kita. Yang kedua, membantu penimbunan kalsium dalam tulang. Ya, jadi dia sangat-sangat berfungsi atau membantu kalsium ini untuk masuk ke dalam tubuh kita dan untuk masuk ke dalam tulang. Sehingga kalau kalsium saja, tadi suplementasi kalsium tok begitu ya, biasanya masih belum cukup. Kalau vitamin D-nya juga ternyata kekurangan. Nah, salah satu untuk menjaga vitamin D-nya cukup adalah berjemur sinar matahari sehingga provitamin D yang belum aktif, vitamin D-nya bisa berubah menjadi vitamin D aktif yang bertugas nanti memasukkan kalsium ke dalam darah maupun ke dalam tulang kita. Gitu. Oke, jadi gunanya kita berjemur adalah untuk mengaktifkan provitamin D-nya menjadi vitamin D aktif gitu ya, Dok ya. Baik, terima kasih Dr. Radi Muharis, SPOT, spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga tulang kita tetap sehat dan padat gitu ya, Dok ya, supaya tidak mengalami osteoporosis. Amin. Terima kasih Dr. Radi. Sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit MMC. Selamat pagi, assalamualaikum. Sehat selalu semuanya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincang1.tv dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.